Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Anda melihat kehidupan manusia, atau Anda melihat perjalanan hidupmu sendiri, pasti akan engkau temukan di tengah kehidupan manusia, atau mungkin Anda rasakan dalam kehidupan dirimu sendiri, bahwa engkau baru mulai mau mengenal agama Allah setelah dikirim derita sebelum itu. Engkau akan menemukan manusia, Allah kirimkan kepadanya bencana, melalui bencana itu dia bertaubat dan serius dalam bertaubat dan wafat di atas husnul khatimah. Betul atau tidak? Ana punya contoh-contoh kasus realita nyata. Akan tetapi antum juga pasti punya sesuatu yang seperti itu. Ada orang yang karena dipenjara akhirnya mendapatkan hidayah. Sakit akhirnya mendapatkan hidayah. Istri selingkuh, dari situ hidayah menyapa. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau karena bencana itu Anda akhirnya kembali ke jalan Allah, maka bencana itu bagimu adalah rahmat, bukan adab. Karena hasil dari bencana itu adalah kemuliaan. Karena buah daripada bencana yang Allah kirimkan kepadamu adalah engkau kembali menjadi hamba Allah yang sebenarnya, bukan hamba Allah yang hanyut di dalam bujuk rayu iblis dan bala tentaranya. Namun kalau bencana itu yang membuat Anda mati di atas kemaksiatan, itu adalah azab, bukan rahmat. Dan antum sangat dekat dengan tragedi yang belum lama terjadi, di mana Allah kirimkan bencana dan Allah tenggelamkan pelaku maksiat. Itu bukanlah rahmat. Itu adalah azab. Dan sebelum Allah melakukan itu kepada hamba-hambanya, pelaku maksiat, pasti sebelumnya sudah Allah tegur dengan aneka ragam teguran yang Allah sampaikan kepadanya. Namun dia tetap tidak mampu lagi untuk merevisi amalan dan merubah kelakuan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan bahasan yang kita inginkan. Yang kita bahas, bahasan yang kita inginkan yang satunya lagi, yang kita bicarakan di awal. Musibah datang, membuat kita tersadar, tersontak dari kelalaian, tersontak dari kesombongan, sehingga akhirnya dari situlah perjalanan menuju Allah mulai dilakukan. Ana kalau ingin telepon orangnya sekarang di depan antum, ana bisa telepon orangnya. Karena di antara orang-orang yang seperti itu sekarang penggerak dakwah. Disebabkan dia ditimpa musibah, dia tersadar dari kesombongannya, bangkit dari kelalaiannya, dan menyadari kehinaan dirinya, ketidakmampuannya, dan mulai mencari jalan kebenaran dengan bersungguh-sungguh dan serius. Dan Allah takdirkan dia diberikan kemudahan di awal pencariannya langsung kepada pemahaman Al-Quran dan Hadis, seperti pemahaman para sahabat as-salafus saleh. Dan sekarang salah satu penggerak dakwah yang sangat dikenal oleh banyak kaum muslimin di berbagai negeri,
di berbagai provinsi di Indonesia ini. Tak perlu menyebut nama, namun kalau ingin telepon orangnya sekarang Anda bisa telepon orangnya. Kontak teleponnya ada sama kita. Dan ada komunikasi antara kita dan beliau. Namun Anda yakin antum juga punya kisah-kisah orang seperti itu. Nah, inilah yang kita maksud, bahwa Allah memberikan rahmatnya di dalam musibah yang ia berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan di dalam musibah pun ada rahmat. Bayangkan. Di dalam bencana yang dikirimkan ada rahmat dan nikmat. Itulah Rabbmu yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai muslim dan muslimah. Di antara manfaat musibah adalah manusia menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Manusia yang kerdil, lemah, tak mampu apa-apa, bukan seperti dirinya yang selama ini dia rasakan, orang kuat, orang hebat, penguasa, sehingga berhadapan dengan manusia dengan dada yang membusung, mungkin karena kekuasaan, atau karena kekayaan, atau karena ketenaran, dan yang lainnya. Sehingga merasa dirinya adalah orang hebat, merasa dirinya adalah orang kuat. Allah berikan kepadanya musibah, dia tersadar, ternyata saya tak bisa apa-apa, ternyata saya tak mampu apa-apa. Di zaman kita sekarang ini, dan masih kita lalui sekarang ini, kita menyaksikan betapa sombongnya sebahagian, tidak semuanya, betapa sombongnya sebahagian para pakar kesehatan. Allah kirimkan virus kecil dan mungil, semuanya terduduk dan terdiam. Mana kekuatan itu? Mana kehebatan itu? Mana kesombongan yang selama ini dipertontonkan? Mana sains dan teknologi yang selama ini dibangga-banggakan? Berhadapan dengan virus yang tak terlihat saja, tak berkutik, bagaimana lagi menghadapi Rob pemilik virus itu? Namun kesombongan tetap saja kesombongan. Sudahlah tak mampu apa-apa, masih saja berusaha untuk menunjukkan bahwa kita bisa. Semoga antum paham apa yang saya maksud. Namun itu tak semua para pakar kesehatan juga. Namun para pakar kesehatan kafir yang selalu sombong dalam keahlian dan keilmuannya, mana kesombonganmu itu? Merasa serba bisa, serba mampu, serba ada solusi. Mana dia serba mampu, serba bisa, dan serba ada solusi itu? Manusia kalau sadar siapa diri yang sebenarnya, siapa dirinya yang sesungguhnya, mulai dia sadar siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang dia harus mendekatkan dirinya kepada. Ketika dirinya merasa lemah, sangat lemah, dia akan mencari yang maha kuat, tempat dia berlindung, tempat dia memohon, tempat dia meminta, tempat dia menggantungkan segala harapan, tempat dia memohon untuk diarahkan langkah dalam hidupnya ke jalan yang diridhoi dan dicintai, jalan kemuliaan, jalan kesucian, bukan jalan kehinaan, walau manusia menganggapnya kemuliaan.